Selamat siang, perkenalkan nama saya Sandi Andri Gustawati, NIM A12 2019 06283, Prodi Jurusan Sistem Informasi. Dalam video ini saya akan membahas dua materi. Yang pertama saya akan membahas tentang komunikasi efektif. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah bagian penting dari mempengaruhi orang lain untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Kemampuan berkomunikasi menunjukkan kemampuan mengirimkan pesan dengan jelas, manusiawi dan efisien, serta menerima pesan-pesan secara akurat. Dari pengetahuan dan kemampuan yang Anda miliki, pengetahuan dan kemampuan memiliki peran penting serta sangat berguna. Selain itu, komunikasi memiliki fungsi, yaitu 1. Mencapai pengertian satu sama lain. 2. Membina kepercayaan. 3. Mengkoordinir tindakan. 4. Merencanakan strategi. 5. Melakukan pembagian pekerjaan. Dan yang terakhir, berbagi rasa. Komunikasi efektif menurut Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss minimal menghasilkan 5 hal. 1. Pengertian. 2. Kesenangan. 3. Pengaruh pada sikap. 4. Hubungan yang makin baik. Dan yang terakhir, tindakan. Untuk melengkapi fungsi komunikasi ada tujuan dari komunikasi. Yang pertama, menginformasikan. 2. Menghibur. 3. Menyentuh emosi. Dan yang terakhir, menggerakkan untuk bertindak. Apabila tujuan tersebut telah ada, maka diperlukan komponen dari komunikasi, yaitu yang pertama, ide atau gagasan. 2. Komunikator. 3. Pesan. 4. Media. Dan yang terakhir, panca indera penerima. Selain itu, komunikasi juga memiliki faktor-faktor penting. Yang pertama, siapa. 2. Pesan. 3. Media. 4. Tempat. Dan yang terakhir, situasi. Namun, ada beberapa hal yang menghambat seperti 1. Latar belakang. 2. Bahasa. 3. Sikap. 4. Waktu. Yang kelima, lingkungan. Sehingga menimbulkan kesalahan umum pada komunikasi. Salah satunya kepada pengirim dan penerima pesan. Pada pengirim yaitu 1. Cepat-cepat berbicara tanpa menyusun ide. 2. Terlalu banyak gagasan. Pernyataan terlalu pendek, mengabaikan pengetahuan pendengar, tidak merumuskan pesan sesuai sudut. Kepada penerima pesan, tidak memperhatikan, lalu merumuskan jawaban sebelum mendengar lengkap, memperhatikan detail bukan pesan keseluruhan, dan yang terakhir menilai benar salah sebelum paham. Agar kesalahan tersebut tidak terjadi, maka diperlukan keterampilan komunikasi, yaitu 1. Mendengarkan. 2. Bertingkah laku asertif. 3. Menyelesaikan konflik. 4. Membaca situasi. Dan yang terakhir, melakukan persuasi. Hambatan-hambatan dalam mendengar. 1. Sibuk dengan diri sendiri. 2. Sibuk dengan masalah-masalah eksternal. 3. Asimilasi. 4. Mendengar yang diharapkan. Lalu yang terakhir, faktor kawan atau lawan. Lalu ada keterampilan verbal, yaitu 1. Nada suara. 2. Volume suara. 3. Kecepatan suara. 4. Kejelasan pengucapan kata-kata. 5. Pemilihan kata. Dan yang terakhir, bahasa dan logat. Sehingga dapat menangkap feedback dari komunikasi nonverbal, yaitu 1. Kontak mata. 2. Anggukan dan gelengan kepala. 3. Ekspresi wajah. 4. Menghadap pada pembicara. 5. Isyarat antusias, tidak bosan dan tidak cemas. Lalu tidak melakukan hal lain. Dan yang terakhir, mengurangi gangguan dari luar. Selanjutnya mengenai komunikasi ekspresif. 1. Isi pesan. 2. Gaya bahasa. 3. Argumen. Dan yang terakhir, ekspresif. Adapun prinsip-prinsip dari komunikasi yang ampuh. Yang pertama, arahkan fokus. Lalu inklusif, dan yang terakhir spesifik atau tepat sasaran. Cara menimbulkan daya tarik dalam berkomunikasi yaitu 1. Senyum. 2. Pusatkan perhatian pada kekhawatiran, kebutuhan, masalah dan hasrat dari pendengar. 3. Antar dengan pokok-pokok yang akan dibahas. Lalu ajukan pertanyaan.
serta baca umpan balik pendengar, dan yang terakhir, jangan pernah meremehkan kepekaan pendengar. Lalu ada kiat komunikasi yang efektif, yaitu 1. Gunakan umpan balik. 2. Saluran komunikasi yang banyak. 3. Mengenali siapa penerima pesan. 4. Komunikasi tatap muka. Lalu menyadari dampak bahasa tubuh, menanggapi isi pembicaraan sopan dan wajar, lalu menghormati semua orang, mengendalikan emosi, serta dan yang lain-lain. Dan lalu kita akan membahas pokok materi yang kedua, yaitu tentang public speaking dan teknik presentasi. Beberapa alasan kenapa harus menguasai public speaking, yaitu 1. Banyak orang sukses berawal dari good speak. Lalu tuntutan dari zaman dan teknologi. Dan yang terakhir, tuntutan dari profesi atau persaingan. Lalu ada mitos yang berbicara kemampuan berbicara di depan umum muncul karena bakat. Serta ada fakta di balik mitosnya, yaitu jika begitu ada sebenarnya bahwa yang mengharapkan, yaitu dengan melalui praktek. Solusinya dari supaya bisa public speaking, yaitu 1. Sering latihan. 2. Sering berdoa. Selain itu selalu ingat yaitu yang pertama, know yourself. 2. Know your audience. Dan yang terakhir, know your material. Tips dalam presentasi yang baik, yaitu 1. Persiapkan, kuasai materi dengan baik. Lalu bayangkan apa yang akan terjadi saat berpresentasi. Pada saat presentasi, 1. Kontak mata. 2. Body language. 3. Bahasa. 4. Intonasi penyampaian. Dan yang terakhir, joke. Lalu ada berinteraksi dengan audiens. Lalu buat PowerPoint dengan benar dan menarik. Setelah itu adakan tanya jawab serta kesimpulan. Serta ada juga 2 hal yang tak dibolehkan dalam berbicara, yaitu 1. Yang sudah diketahui oleh audiens, lalu yang tidak ingin diketahui oleh audiens. Ada juga 7 dosa besar dalam PowerPoint, yaitu 1. Membagikan hasil yang sama dengan materi sebelum berpresentasi. Lalu isi PowerPoint hanya poin-poin tanpa dijelaskan. Lalu visual tidak nyambung dengan jelas. Tulisan tak terbaca. Terlalu banyak animasi. Selain itu ada juga yang lemah dalam pembikinan dalam PowerPoint, ada yang kurang-kurang. Setelah itu penutupnya yang lemah, ada yang kurang-kurang juga. Lalu ada bersembunyi di balik PowerPoint. Lalu manfaatkanlah kesempatan berbicara di depan umum sebaik-baiknya. Diperbanyaklah latihan agar bisa lancar dan berbicara. Selain itu, penyebab aslinya rasa gugup, yaitu kita kurangnya percaya diri dan kurangnya memahami materi yang diperlukan. Pesan dari video ini, tariklah minat lawan bicara ke dalam isi pembicaraan. Gunakan gaya bahasa yang sesuai untuk mempertahankan minat. Yakin mereka dengan argumentasi dan gunakan ekspresi bicara untuk memangku pesan di hati mereka.
Katakanlah apa yang perlu dikatakan sejelas mungkin. Terima kasih.